Selamat datang kembali di channel Ordinary Math. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jumlah riemann, berikut juga dengan konsep dan contoh soalnya. Namun, sebelum kita masuk ke konsepnya, kita ada kilas balik terlebih dahulu ke luas sebuah bangun, di mana kita akan melihat sebuah studi kasus mengenai lahan. Di mana di sini ada lahan milik Pak Yayo yang berbentuk persegi panjang dengan panjangnya adalah 10 hektare dan lebarnya adalah 3 hektare. Di sini kan panjangnya di 10 dan lebarnya adalah 3. Untuk panjangnya yang bawah dan lebarnya yang atas ini ya. Kalau misalnya ditanya luasnya berapa, jadi kan nanti luasnya itu berarti tinggal panjang dikali lebarnya, jadi ini akan sama dengan 10 hektare dikali dengan 3 hektare. Jadinya nanti luas lahan Pak Yayo adalah 30 hektare kuadrat. Tapi di sini ada kasus lagi di mana kalau misalnya dari panjang lahan sebesar 10 hektare, Pak Yayo ini pengen membagi panjangnya berbentuk persegi panjang menjadi dua sama besar. Ingat ya, dua sama besar. Nah, berarti kita bagi terlebih dahulu di sini lahannya ya. Misalnya di sini kan ada lahan A, di sini ada lahan B. Nah, untuk lebarnya di sini sama ya. Lebarnya sama, kita kasih dua garis dua di sini ya. Untuk lebarnya sama. Dan untuk panjang ya, kita kan berarti mau bagi dua sisi yang dua panjang yang sama besar. Nah, jadi nanti panjangnya masing-masing itu, jadi panjang awalnya dibagi dua sama dengan 5 ya. Nah, ini berarti kan di sini masing-masing 5, di sini 5 ya. Untuk luasnya, berarti kan sama dengan panjang persegi yang pertama, persegi panjang yang pertama ditambah dengan luas persegi panjang yang kedua. Maksudnya luas persegi panjang yang pertama dan luas persegi panjang yang kedua. Nah, ini kan berarti panjang persegi yang pertama dikali dengan lebar persegi panjang yang pertama dan di sini juga sama ya. Nah, ya, ini kan panjangnya sama kan? 5 ya. 5 dikali 3 lebarnya juga 3 di sini. Ini 5 dikali dengan 3. Kan sama dengan 15 ditambah 15 sama dengan 30 atau are kuadrat. Ini juga sama dengan slide yang sebelumnya. Kemudian, di sini gimana kalau Pak Yayo ingin menanam 3 jenis sayuran lagi? Ini kasusnya agak spesial. Jadi ketika Pak Yayo sudah menanam 2 yang sebelumnya, jadi dia pengen menanam 3 lagi. Jadi kan berarti kita harus membagi menjadi 5 bagian lahan ya, yang sama panjang. Sini kita bagi menjadi 5 bagian lahan. Ya, sini sama panjang ya. Ini berarti tandanya sama panjangnya. Di sini lebarnya juga sama. Nah, tadi kan lebarnya 3 ya di sini ya, 3 hektare ya. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya yang panjangnya? Jadi kan panjangnya tadi 10 awalnya ya. Jadi panjang barunya jadi 10 dibagi dengan 5 ya. Untuk 5 jenis sayuran kan berarti kan ini dari 2 ditambah dengan 3 jadi 5. Jadi nanti panjangnya masing-masing di sini 2 hektare ya. Nah, kita di sini evaluasi dulu nih luasnya. Ini misalnya luas yang pertama, ini luas kedua, luas ketiga, luas keempat, dan terakhir luas kelima. Sekarang kita di sini lihat dulu luas yang pertama ya. Luas sama dengan panjang yang A dikali lebar yang A. Dan sama dengan 2 hektare dikali dengan 3 hektare. Sama dengan 6 hektare kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Karena ini semua luasnya di sini sama ya. Dari A, B, C, D, E. Jadi ini kan sama dengan 5 kalinya luas totalnya 5 kali luas yang A. Karena di sini luas yang pertama sama dengan luas sampai yang ke-5. Jadi sama dengan 5 dikali luas yang pertama. Jadi sama dengan 5 dikali 6 hektare kuadrat sama dengan 30 hektare kuadrat. Berikutnya, sini ada suatu pertanyaan. Dari kasus yang tadi, gimana kalau misalnya lahannya bukan persegi panjang? Untuk kasus yang tadi kan persegi panjang ya. Sekarang gimana kalau misalnya segitiga, lingkaran, atau worst case-nya malah nggak beraturan? Nah, ini kalau persegi panjang kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa membagi sama panjang. Dan kita bisa melihat lebarnya. Oh, lebarnya sama kalau persegi panjang. Tapi kalau misalnya lahannya bentuknya kayak begini. Nah,
Kita bagi di sini beda, kita bagi di sini beda, kita bagi di sini juga beda. Titik di sini tidak sama dengan titik di sini. Gitu. Nah, jadi intinya kita di sini menghitung sebuah luas bangun dengan membagi panjang menjadi sama rata. Nah, di sini kita mendapatkan konsep jumlah Riemann. Untuk konsep jumlah Riemann sendiri di sini membagi sebuah domain. Dalam kasus ini domainnya X ya, karena berupa kartesian. Sebuah kurva menjadi titik-titik partisi dalam sebuah interval. Pembagian ini bertujuan untuk estimasi luas di bawah kurva. Pembagian titik-titik partisi ini membagi interval menjadi sebuah persegi panjang. Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah grafik asal saja dia. Di sini ada kan fx. Nah, jadi untuk estimasi luas di bawah kurva ini kita bagi titik-titik ini. Misalkan grafik ini terletak di interval ini ya, interval ini. Nah, ini kita bagi-bagi titik interval ini menjadi sebuah persegi. Nah, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Ini sama panjang ya di sini ya, intervalnya ya. Nah, ini persegi, ini persegi, ini persegi, dan ini juga persegi. Nah, harusnya cukup sampai sini aja. Nah, nah, sampai sini saja ya. Ini ketika kita gunakan titik di ujung kanan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita membagi membagi area di bawah kurva ini menjadi sebuah persegi. Ini sama panjang di sini ya untuk titik-titiknya. Nah, kita coba gunakan konsep tersebut untuk estimasi luas parabola dengan fungsinya x kuadrat ditambah 1 dengan interval x berada di 0 sampai dengan 1. Cukup menjadi dua persegi panjang saja. Nah, di sini berarti kalau misal di sini 0,1 ya, di sini 0,1, 0,1. Misalkan di sini adalah 1, di sini kan berarti 0,5 ya. 0,5. Ya, di sini 0,5 atau setengah. Mohon maaf ini saya agak sulit buat ini 0,5 ya di sini ya. Nah, di sini berarti kan nilainya panjangnya kan ini sama ya. Ini sama ini sama, ini sama ini sama. Ini kan sama dengan setengah, ini juga setengah ya. Nah, lebarnya, lebar persegi panjang ya. Kalau misalnya kita gunakan titik di sini, titik di bagian kanannya ini, itu kan akan sama dengan F1 ya. Untuk yang 0,5, berarti ini kan sama dengan F 0,5 ya. Nah, jadi nanti perseginya dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, ini 0 ya. Ini dari sini ke sini. Nah, ini perseginya di sini, ini perseginya juga di sini. Nah, ini persegi yang pertama, ini persegi yang kedua. Nah, kalau kita evaluasi, berarti nanti akan sama dengan gini. Luas yang persegi A ya. Ini A aja deh, ini A, lalu yang ini B. Ini persegi B. Nah, lebar yang A ini akan sama dengan F 0,5. Nah, 0,5 ini kan sama dengan 0,5 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1,25. Bisa langsung ya. Lalu lebar yang B sama dengan F1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, untuk luasnya, luas totalnya, luas di bawah kurvanya itu kan berarti kan area persegi yang pertama ditambah dengan area persegi yang kedua. Ini akan sama dengan panjang A dikali lebar A ditambah panjang B dikali lebarnya B. Ini kan sama dengan 0,5 dikali 1,25 ditambah 0,5 dikali dengan 2. Nah, ini bisa kita jadikan angkanya 0,5 dikali 3,25. Ini bisa dihitung secara langsung di sini ketika menggunakan kalkulator ya. Jadinya hasilnya adalah 1,625 satuan. Nah, ini untuk kasus dua persegi panjang saja.
Berikutnya di sini ketika kita membagi perseginya menjadi 4 bagian. Berarti kan kalau misalnya kita bagi menjadi 4 bagian sama panjang, misalnya di sini adalah satu ya. Satu, ini kita bagi menjadi 3 titik lagi di sini ya berarti ya. Di sini 3/4 ya. Saya pakai pecahan aja. Jadi sini terakhir di sini 1/4 ya. Nah, kalau misalnya kita ingin estimasi di kurva bagian kanan, jadi ini kan sini titiknya ya. Nah, seginya di sini. Nah, ini untuk yang bagian perseginya. Nah, jadi seperti ini. Luasnya nanti kurang lebih ya. Nah, ini juga sama prosesnya. Kita tentukan untuk lebarnya masing-masing terlebih dahulu ya. Lebar A sama dengan F 0,25 ya. Nah, ini kalau misalnya kita hitung langsung, ini akan sama dengan 1,0625. Nah, berikutnya untuk yang lebar B di sini sama dengan F 0,5. Sama dengan tadi ini ya, untuk lebarnya ini 1,25 ya, sama dengan 1,25. Untuk lebar yang persegi C ya. Oh ya, ini untuk penomorannya di sini A, B, C dan D ya. Ini D. Untuk lebar yang C ini kan sama dengan F 0,75. Jadi ini kan sama dengan 1,5625. Dan yang terakhir untuk yang D sama dengan F1. Ini kan sama dengan 2. Jadi sama ya. Sama dengan 2. Di sini kita evaluasi untuk yang panjang persegi, untuk luas perseginya. Ini kan karena panjangnya sama, ini seperti slide yang sebelumnya di sini ya. Ini panjangnya di sini kan sama ya. Panjangnya sama. Ini kan akan sama dengan panjang dikali jumlah dari lebar-lebarnya totalnya. Jadi panjang dikali lebar A ditambah lebar B ditambah lebar C ditambah lebar D. Ya, ini sama ya dengan yang tadi. Ini dikali ini panjangnya ya, panjangnya berapa? Ini kan sama dengan panjangnya tadi dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini 4 bagian kan berarti untuk panjang persegi itu nanti sama dengan panjang intervalnya, ini kan titik maksimumnya 1 dikurang dengan titik minimumnya di sini 0 dibagi dengan 4 sama dengan 0,25. Jadi panjangnya 0,25 lalu dikali dengan 1,0625 yang ditambah dengan 1,25 ditambah 1,5625 ditambah dengan 0,25 dikali dengan 5,875 dan nanti luasnya akan sama dengan 1,46875. Ini untuk luas yang ketika kita membagi persegi menjadi 4 bagian. Berikutnya, di sini kita ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ingin membagi perseginya menjadi tidak terhingga? Di sini kita gunakan konsep jumlah Riemann. Kita gunakan konsep yang ditemukan oleh Riemann ya, menghitung luas di bawah kurva dengan rumus ini ya. Dia akan sama dengan jumlah partisinya dikali dengan FCI. Di sana FCI ini mewakili lebar perseginya. Dan di sini perseginya kita partisi menjadi tak hingga. Ini dimana untuk panjang persegian di sini luas dari panjang intervalnya dibagi dengan n, dan di sini ada catatan terlebih dahulu fx adalah himpunan pasangan terurut ya, terurut dari, dan x ini elemen dari interval itu sendiri. Dan C ini bisa beragam, ada 3 pilihan. Yang pertama, yang tadi kita gunakan ya, di sini ya. Ini titik potongnya di kanan ya, titik perseginya. Maksudnya titik lebarnya diukur dari kanan. Di sini ada juga titik persegi yang diukur dari tengah. Dan yang terakhir di sini ada titik persegi lebar perseginya yang diukur dari kiri. Untuk CI, ini pilih yang paling mudah ya. Kemudian di sini
kita bagi persegi panjang menjadi tangga menggunakan konsep jumlah Riemann. Pertama-tama di sini kita tentukan terlebih dahulu untuk jumlah partisi perseginya. Jadi jumlah partisi perseginya adalah panjang intervalnya dibagi dengan n. Panjang intervalnya kan berarti di sini 1 ya, di sini 0, di sini 1. Jadi nanti sama dengan 1 dikurang 0 dibagi n sama dengan 1 per n. Tentukan CI. Nah, CI ini kita gunakan yang titik singgungnya di kanan ya. Jadi di sini CI-nya yang kanan. Jadi nanti CI-nya akan sama dengan 0, ini titik awal intervalnya, minimum intervalnya 0 tambah delta XI dikali dengan I ya. Kebalik nggak apa-apa. Nah, ini kan sama dengan CI, delta XI-nya berapa? 1 per N, terus dikali dengan I. Jadi sama dengan I per N ya, sini ya. Nah, kemudian di sini kita evaluasi luas, kita gunakan jumlah Riemann yang tadi ya. S sama dengan limit partisi menuju hingga dari jumlah sigma n di sini I sama dengan 1, jumlah partisinya dikali dengan lebar perseginya. Selanjutnya di sini kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan ci-nya sama dengan I dibagi n. Nah, jadi ini untuk luasnya bisa kita tuliskan kembali di sini. Ketika partisinya menuju hingga, maka jumlahnya di sini akan menjadi, di sini partisinya tadi adalah 1 per n, lalu ini kita kalikan dengan fungsi ci-nya ya. Di sini jadi I per n ini kuadrat dengan 1 ya. Ini sama dengan limit partisinya menuju hingga, lalu ini kita bisa cari sigmanya di sini ya. Jadi 1 per n dikali dengan I kuadrat dibagi n kuadrat, lalu ditambah juga dengan n, terus ini sama juga batas-batasnya, tapi ini 1 per n aja ya. Nah, ini kan bisa kita keluarkan untuk 1 per n ya. Ya, ini kan n dikali n kuadrat jadinya n pangkat 3 ya. N pangkat 3, ini sini sigma, ini n, terus batas bawahnya adalah 1, dan di sini adalah I kuadrat. Dan ini bisa langsung aja sigma ini bisa kita keluarkan ke sini per n, dan batas atasnya n, batas bawahnya adalah 1, dan ini dari 1. Dan menggunakan rumus sigma di sini, jumlah sigma bisa kita tuliskan kembali sigmanya menjadi n dikali n ditambah 1 kali dengan 2n tambah 1, ini bagi dengan 6, ini ditambah 1 per n kali dengan n. Ini karena jumlah dari semua konstanta 1 ini adalah n ya. Bisa kita cari juga ini hasil 1. Nah, ini bisa kita sekalikan lagi ya, yang ini ya. N dikali n tambah 1 dulu, ini sama dengan n kuadrat ditambah n. Lalu berikutnya sini n kuadrat ditambah n kali dengan 2n tambah 1 ya. Ini sama dengan 2n pangkat 3 ditambah n kuadrat ditambah 2n kuadrat ditambah n sama dengan 2n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah n ya. Kemudian nanti untuk jumlahnya ini akan sama dengan limit partisinya menuju hingga, kalau di sini 2n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah n dibagi dengan 6n pangkat 3 ditambah 1. Ini bisa kita pecah pecahannya. Ini menjadi 2n pangkat 3 dibagi 6n pangkat 3 ditambah dengan 3n pangkat 2 dibagi 6n pangkat 3 ditambah n per 6n pangkat 3 ditambah dengan 1. Di sini akan sama dengan limit n menuju hingga, ini bisa kita coret, ini 1,
ini di bawahnya tetap N, ini di bawahnya N kuadrat. Ini akan sama dengan, ya ini juga bisa kita coret, ini 1/3 jadinya. 1/3 ditambah, ini juga bisa kita coret, ini jadi 1/2, jadi 1/2N, lalu ditambah dengan 1/6N kuadrat ditambah 1. Ketika kita masukkan N menjuta hingga di sini, nanti kan hasilkan sama dengan 0 ya. Jadi nanti kalau misalkan 1/3 ditambah 1, itu sama dengan 4/3 satuan. Nah, dengan jumlah Riemann tersebut, kita dapat menghitung luas sebuah bangun yang tidak beraturan. Dalam jumlah Riemann, ketika persegi dipartisi menjadi tak hingga, jumlah partisi tersebut akan sama dengan luas di bawah kurvanya dalam interval AB. Dengan demikian, jumlah Riemann itu akan sama dengan integral tentu dari fungsi tersebut dan interval AB. Ini bisa dibuktikan nanti dan dipastikan untuk mempelajari terlebih dahulu teorema kalkulus dasar yang kedua. Untuk teorema dasar kalkulus 1 dan 2 sudah ada di playlist. Silahkan dicek di video sebelumnya. Dan terakhir di sini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau kamu suka video ini, boleh banget di-like, di-share ke teman-teman, dan juga jangan lupa buat subscribe channel ini. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.